pada gabut? Udah pada disuntik vaksin belum? Kalau belum yang sabar ya. Antri nunggu giliran. Mudah-mudahan setelah vaksinasi selesai juga pandemi ini. Amin. Masih hangat berita tentang tragedi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air beberapa hari yang lalu. Kini viral di media sosial, ada yang mengaku selamat dari kecelakaan itu karena dia emang gak naik pesawat tersebut padahal dia udah beli tiketnya. Dia sengaja gak ikut dalam perjalanan pesawat nahas tersebut karena ingin ketemu selingkuhannya. Menarik nih ya. Tapi sekarang dia jadi bingung. Meski selamat dari kecelakaan, tapi dia takut buat pulang. Karena kalau pulang udah disambut sama tenda dan pelayan. Seru juga nih. Kalau kayak gini ceritanya gimana solusinya nih guys? Ada-ada aja ya. Tapi sampai detik ini Mimin masih belum bisa mastiin apakah kejadian tadi nyata atau cuman karangan si pemilik konten biar viral aja. Tapi yang jelas kali ini Mimin mau bahas tentang beberapa orang yang selamat dari kecelakaan maut pesawat. Dan berikut kisah korban selamat dari kecelakaan pesawat. Yang pertama ada Erika Delgado. Dia selamat karena mengapung di atas daun lili pad. Jadi pada tanggal 17 Maret 1995 pesawat komersial internasional DC-9 terjatuh ke dalam 37 mil di rawa-rawa sebelum berhasil mendarat di bandara penerbangan Cartagena. Agak ribet ya namanya ya. Peristiwa itu menewaskan 149 penumpang termasuk awak pesawat dan kedua orang tua Erika Delgado. Gadis kecil berusia 9 tahun itu adalah satu-satunya korban yang selamat dari peristiwa tersebut. Dirinya berhasil diselamatkan tim penyelamat evakuasi yang mendengar suara tangisannya. Salah seorang tim penyelamat yang menolongnya menunturkan, dia takjub karena bocah 9 tahun tersebut tidak tenggelam di rawa-rawa kedalaman 5 meter itu karena tumpukan daun teratai lili pad yang membuat tubuhnya mengapung. Dan herannya lah gini, saat ditolong, Erika berkata kepada penyelamat tersebut, "Apakah kau malaikat yang dikirim Tuhan untuk menolongku?" Di Kolombia, Erika dijuluki sebagai Little Miss Miracle. Saat diwawancarai, dia berkata dengan lugunya, "Aku mendengar jerit tangis kesakitan orang-orang sekitarku dan lambat laun suara mereka perlahan hilang. Tidak ada lagi orang yang aku harapkan dapat menolongku, bahkan ayah dan ibuku. Aku menjerit, menangis dan merasa sangat takut sekali. Namun tiba-tiba aku teringat akan perkataan guru sekolah mingguku bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Aku berdoa dan percaya Tuhan akan segera menolongku. Aku terus berdoa dan di dalam doa aku diberitahu untuk tetap berada di atas daun dan tidak bergerak sampai aku ditemukan." Nah, sekarang kita lanjut yang kedua. Yang kedua ada Ruben von Assow, bocah 9 tahun yang tertindih di antara pecahan bangkai pesawat. Sebuah tragedi kecelakaan pesawat terbang pada tahun 2010 terjadi di Libya. Pesawat The Avikia Airways Airbus A330 mengalami nasib naas. Pesawat yang membawa 104 penumpang dan 11 awak kapal itu jatuh dan hancur terbakar di pedalaman hutan Afrika. Dalam kecelakaannya tersebut hanya satu orang yang selamat, yaitu Ruben von Assow, bocah berumur 9 tahun. Entah bagaimana caranya hingga bocah ini beruntung dan selamat dari kecelakaan hebat tersebut. Menurut salah satu petugas yang ikut mencari korban dan kecelakaan itu, dirinya mendengar teriakan lemah minta tolong anak kecil. Dengan segera petugas tersebut memanggil rekan-rekannya untuk membantu mengevakuasi Ruben yang tertindih di antara pecahan bangkai pesawat. Ketika sadar dari koma, Ruben menuturkan bahwa dirinya pergi berlibur bersama kedua orang tuanya untuk mengunjungi kebun binatang di Afrika. Namun sayang maut tak dapat dihindari, kedua orang tuanya tewas dalam kecelakaan pesawat tersebut. Wow. Dan sekarang kita lanjut ke yang ketiga nih. Yang ketiga ada Cecilia Chan, diselamatkan dalam pelukan ibu yang tewas terbakar.
Cecilia Chan, seorang gadis berusia 29 tahun, pernah mengalami peristiwa naas kecelakaan pesawat saat dia berumur 4 tahun bersama ibu dan kakaknya. Cerita bermula saat 16 Agustus 1987 ketika dia kembali dari liburan bersama ayah dan ibunya Paula dan kakaknya David berumur 6 tahun. Mereka kembali ke Phoenix, Arizona dari Michigan setelah merayakan ulang tahun Paula di rumah orang tuanya, nenek Cecilia, saat pesawat lepas landas di bandara Detroit 3C dengan ketinggian baru 500 meter pesawat oleng dan terjatuh ke jalan raya hingga menabrak jembatan dan banyak kendaraan mobil tertimpa dan terbakar. Dalam keadaan itu, 156 awak dan penumpang pesawat dinyatakan tewas, belum termasuk jumlah korban dari pengendara mobil. Sebuah penyelidikan menemukan bahwa kecelakaan tersebut akibat kelalaian pilot pesawat John R. Mouse yang tidak mengkonfigurasi take off pesawat dengan benar. Cecilia Chan menjadi satu-satunya korban yang selamat dari musibah itu. Cecilia yang saat itu berusia 4 tahun ditemukan oleh tim pemadam kebakaran dengan kondisi kritis dalam pelukan ibunya. Menurut salah satu tim penyelamat saat mengevakuasi korban kecelakaan, dirinya mendengar suara tangisan boneka bayi. Dan setelah mencari sumber suara tersebut, dirinya menemukan Cecilia yang berada di sebelah boneka bayi bersama ibunya. Dengan segera dirinya melepaskan Cecilia dari pelukan ibunya yang tewas dengan kondisi tubuh setengah terbakar. Cecilia mengalami patah kaki, tengkorak retak, dan luka bakar. Dia menjalani 4 cangkok kulit untuk luka bakar di lengan dan kakinya. Dan setelah proses pemulihan, dirinya sudah dapat berjalan kembali dan hidup bahagia bersama orang tua angkatnya, Pendeta Andrew Roberts. Untuk selalu mengenang peristiwa itu, Cecilia membuat sebuah tato pesawat di lengan kirinya. Dan yang keempat ada Annette Harkins. Dia bertahan hidup dengan minum air hujan selama 8 hari. Pada tanggal 14 November 1991 terjadi kecelakaan pesawat Vietnam Airlines yang membawa 25 penumpang dan 6 awak pesawat. Kecelakaan terjadi akibat kelalaian pilot pesawat yang terbang terlalu rendah hingga tidak dapat menghindari tabrakan dengan penggunungan di Vietnam. Hanya Harkins yang selamat dari seluruh awak dan penumpang dalam kecelakaan maut tersebut. Dalam keadaan penuh luka berat, wanita ini berjuang untuk tetap hidup. Selama 8 hari, Annette Harkins berbaring lemah dan tidak dapat bangun. Dia tak makan dan hanya minum dari air hujan yang turun. Annette menuturkan, saat kecelakaan, tubuhnya terlempar jauh dari bangkai pesawat dan ketika sadar, dia mendengar banyak teriak kesakitan penumpang lainnya. Namun dirinya tidak dapat berbuat apa-apa karena dia sendiri begitu lemah dan tak dapat bangun. Dengan tubuh penuh cedera dan patah tulang, Annette tetap berjuang untuk hidup dan hampir setiap malam dia demam menggigil akibat infeksi lukanya. Dan akhirnya tim penyelamat datang mengevakuasi dirinya walau dirasakannya pertolongan itu terlalu terlambat. Bila saja tidak sampai 8 hari mungkin ada penumpang lain yang dapat diselamatkan, ungkap Annette. Lanjut yang kelima nih guys. James Polehing nekat melompat dari pintu darurat pesawat. Pada tanggal 27 Agustus 2006 menjadi hari naas bagi penerbangan pesawat Delta Connection Flight 5191 saat penerbangan menuju ke Atlanta dari Lexington dengan membawa 47 penumpang dan 3 awak pesawat. Saat lepas landas untuk penerbangan komersial pertama kalinya, terjadi kekeliruan jalur lepas landas. Entah bagaimana kesalahan ini terjadi, lepas landas yang direncanakan di jalur runway 22 menjadi di jalur runway 26. Akibatnya sungguh fatal. Jalur 26 ini lebih pendek 1200 meter dibandingkan jalur runway 22. Karena itu sebelum mencapai akhir jalur landas, pesawat ini menabrak sisi jalan landasan sebelum dapat berhasil terbang. James Polehing, seorang perwira AU, adalah satu-satunya orang yang selamat dalam kecelakaan tragis tersebut. Dirinya menuturkan bahwa ada kesalahan dari lepas landas pesawat. Detik-detik sebelum terjadi tabrakan, James bersiap di samping pintu darurat untuk meloncat dari pesawat. Kecelakaan pun tak dapat dihindarkan. Pesawat membentur tembok pembatas landasan
hingga ke tepi pohon jalan. Semua penumpang tewas dan James sendiri mengalami patah tulang paru-paru, pendarahan berat serta gegar otak. Dan untuk menyelamatkan nyawanya, James terpaksa diamputasi kaki kirinya akibat infeksi syaraf. Oke, kita lanjut ke yang keenam nih ya. Yang keenam ada Bahia Bakari, mengapung di laut selama 9 jam. Bahia Bakari, gadis kecil kelahiran 1996 asal Paris ini dijuluki The Miracle Girl oleh Pers Dunia. Bakari adalah satu-satunya korban yang selamat dari kecelakaan pesawat Yemenia Flight 626 A310 yang jatuh ke Samudra Hindia di pantai utara Grande Comoro pada tanggal 30 Juni 2009. Dalam musibah itu menewaskan 152 awak dan penumpang pesawat termasuk ibunya. Dan yang ketujuh nih guys, ada Vesna Vulovic, menjadi rekor dunia manusia yang tetap hidup dari kejatuhan 33.000 kaki tanpa menggunakan parasut. Vesna Vulovic dijadikan rekor dunia oleh Guinness World Record untuk bertahan dari kejatuhan setinggi 33.000 kaki tanpa menggunakan parasut. Tragedi naas ini bukan terjadi karena kesalahan pilot ataupun kondisi pesawat, melainkan ulah teroris ekstrim kanan Kroasia yang meledakkan bom di pesawat Jet Light 367. Ledakan tersebut membuat tubuh pesawat pecah menjadi dua dan jatuh terbakar di desa Kamenice, Czechoslovakia. Akibat kejadian itu, kedua kakinya patah dan mengalami cedera otak hingga mengalami koma selama 27 hari. Vesna Vulovic, wanita yang saat itu berusia 22 tahun pada saat insiden peledakan bom itu, menjadi satu-satunya korban yang selamat dari 28 penumpang pesawat, dan setelah mendapatkan pemulihan dari rumah sakit, Vesna sudah dapat berjalan dan bekerja sebagai pramugari kembali. Nah, itu tadi kisah dari 7 orang yang selamat dari kecelakaan pesawat. Sebenarnya sih ada 12 Khalayak Gabut, tapi karena durasinya terlalu panjang, jadi Mimin stop dulu sampai di sini. Nanti Mimin lanjut lagi ya. Jadi nantikan part selanjutnya. Sampai jumpa Khalayak Gabut. Bye bye.